Setelah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar saat melintas di jembatan Curah Kobokan. Sangat tebal, Lur, abunya, Lur. Abunya sangat tebal sekali. Video amatir memperlihatkan detik-detik awan panas Gunung Semeru menerjang jembatan Curah Kobokan, Desa Sumberwulu, Candipuro. Asap dari awan panas mengepul hingga menutup jalan raya. Akibatnya 2 orang yang sedang melintas mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Keduanya lantas dibawa ke Puskesmas Candipuro dan kini dirujuk ke rumah sakit umum daerah terdekat. Ada warga yang terdampak dari awan panas, 2 orang dari Kediri, karena dia melintasi jembatan Geladak Perak pada saat awan panas melintas. Pengendara motor. Luka bakar di lengan sama di wajah. Ya, sudah membahas soal erupsi Gunung Semeru. Saat ini kami sudah bersama dengan Kepala PVMBG, Hadi Wijaya. Selamat malam, Pak Hadi. Selamat malam, Mas Ibrahim. Baik, Pak Hadi, apakah ini sudah terprediksi sebelumnya erupsi dengan tinggi kolom yang mencapai 2 km, Pak Hadi? Ya, untuk erupsi Gunung Semeru sebetulnya dalam 1 tahun terakhir kan relatif harian memang terjadi. Namun yang mengagetkan kami untuk pemirsa Kompas TV bahwa terjadinya guguran awan panas itulah yang mengkhawatirkan. Ini yang menjadi kejadian bencana yang sangat berbahaya, karena kalau di Gunung Merapi dikenal dengan Wedus Gembel, nah di Gunung Semeru terjadi juga. Nah, apa yang menjadi hal yang penting untuk keselamatan warga, maka harus berada posisinya sejauh mungkin dari kejadian bencana awan panas guguran di Semeru. Oke, ini yang juga jadi catatan, naik status drastis dari 2 ke 4, ini 2 kali level naiknya, Pak Hadi. Betul, jadi tadi jam 14.35 saat laporan ke kami dari tim pengamat gunung api di pos Gunung Api Semeru, memang menyebutkan terjadi peningkatan awan panas guguran yang awalnya 5 kilo berkembang ke 7 kilo, maka kami pukul 16.00 WIB kami naikkan status dari level 2 atau waspada ke level 3 siaga. Tapi ternyata perkembangan berikutnya sudah mulai masuk ke ke jarak 13 kilo, sehingga kami pun akhirnya dengan tim menganalisis dan kami naikkan statusnya pukul 17.00 untuk ke level 4 atau awas, yaitu dengan jarak luncuran kami perluas menjadi 20 kilo untuk sektoral. Nah, sedangkan radius Mas Ibrahim kami naikkan dari 5 kilo ke 8 kilo. Maknanya apa? Bahwa kami khawatir untuk radius 8 kilo itu masyarakat jangan sampai terjadi tidak hanya erupsi abu vulkanik, tapi juga lontaran batu pijar seperti di Laut Tebing Laki-Laki. Oke, baik. Nah, untuk saat ini di Rabu malam 21:49 waktu Indonesia Barat, statusnya apa? Masih awas? Ya, levelnya adalah tertinggi yaitu awas, tetapi kami terus menganalisis apakah jarak rekomendasi kami itu 8 kilo secara radius dan secara sektoral ke arah selatan dan tenggara masih 20 kilo. Karena kami mengkhawatirkan kalau masih terjadi peningkatan awan panas dan lahar panas lahar dingin, bisa saja kami akan perluas statusnya, perluas areanya itu dari 8 kilo bisa ke 10 kilo, bahkan 20 kilo secara sektoral tadi bisa ke 20 kilo. Jadi kalau untuk status levelnya itu tertinggi, sudah di level 4 Mas Ibrahim. Kalau PVMBG aja masih monitoring, tapi tadi kami mendapatkan informasi dari tim liputan di lapangan bahwa ada berita sudah normal, warga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Karena hujan juga artinya tidak ada abu vulkanik. Ini bagaimana Pak Hadi dengan kondisi seperti ini? Ya, ini perlu kami tegaskan lagi kepada masyarakat, terutama masyarakat terdampak, bahwa bahaya dari erupsi gunung api itu bermacam-macam. Ada bahaya karena abu vulkanik yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan, tapi juga ada bahaya lontaran batu pijar yang bisa menyebabkan rumah itu bisa hancur,
bahkan jalan pun bisa dari lubang-lubang seperti topi laki-laki. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah awan panas guguran yang sapuannya itu bisa menghancurkan yang ada. Makanya kenapa wilayah seperti daerah lembah atau sungai itu wajib untuk dihindari karena awan panas itu bisa menimbulkan korban jiwa, Mas Fahmi. Oh, Nah, kemudian yang terakhir itu adalah bahaya ikutan, yaitu lahar dingin yang disebabkan oleh akumulasi antara lahar yang di atas itu di area puncak, kemudian terjadi curah hujan yang tinggi, itu menyebabkan volume lahar dingin itu menjadi membesar, dan itu bisa berbahaya seperti kasus erupsi Gunung Semeru di bulan Desember tahun 2022 yang menimbulkan korban jiwa puluhan orang. baik, jadi sebetulnya ketika saat itu terjadi sudah ada pelajaran dong mitigasi di bencana tahun ini ya Pak Hadi. Artinya warga juga harus mengikuti arahan dan lebih mengutamakan evakuasi sesegera mungkin dong ya? Betul, Mas Ibrahim. Saya kira pertama adalah masyarakat harus paham bahwa mitigasi bencana itu tujuannya untuk keselamatan warga. Jadi kami berharap bukan hanya tidak ada korban jiwa, tapi juga tidak ada korban yang luka-luka. Amin. Walaupun tadi kami mendapat informasi ada 2 orang yang terluka saat menghindari awan panas, itu memang seharusnya tidak ada korban seperti itu karena jaraknya sudah 13 kilo. Nah, kami sudah memberikan himbauan dari tadi sore, 20 kilo itu adalah jarak terdekat yang harus dihindari. Tadi malah ada warga yang di 13 kilo, 15 kilo. Nah, itu menjadi pembelajaran bersama. Nah, kemudian yang kedua, kami juga menyampaikan bahwa kami mengapresiasi BNPB telah bekerjasama dengan Swiss dan kami untuk memasang peralatan pemantauan aliran lahar dingin. Sehingga itu menjadi salah satu tambahan peralatan di kami agar memberikan mitigasi early warning system kepada keselamatan masyarakat. Oke, baik. Ini terakhir imbauan agar warga aware, ini bahaya. Ini masih dipantau oleh PVMBG, status masih awas. Ya, kami telah memberikan rekomendasi, Mas Ibrahim. Pertama adalah secara jarak yang aman, kami menghimbau agar radius 8 kilo itu harga mati. Jadi masyarakat tidak boleh ada yang kembali ke rumah, kemudian sayang dengan ladangnya, sayang dengan kebunnya. Saya kira nomor 1 adalah wajib untuk menyelamatkan jiwa. Nah, kemudian yang kedua, kami juga berharap kenapa masyarakat tidak boleh ada aktivitas 8 kilo karena lontaran batu pijar bisa terjadi sewaktu-waktu. Kalau hari ini terjadi awan panas guguran, jangan-jangan nanti malam atau besok bisa terjadi lontaran batu pijar, Mas Fahmi. Karena kami tidak bisa memprediksi secara detail apa saja material yang menjadi bagian dari erupsi gunung api. Nah, kemudian yang ketiga, Mas Fahmi, saya sampaikan ke masyarakat agar potensi awan panas, guguran lava, lahar itu terjadi di sepanjang aliran sungai atau di wilayah lembah yang saat ini kami melihat wilayahnya luas. Baik itu di Besuk Kobokan, Besuk Bang, kemudian Besuk Kembar, Besuk Sat, dan ini menjadi lahan-lahan yang berpotensi aliran lahar dingin yang bisa menimbulkan korban jiwa. Baik. Jadi kami berharap dan mempertegas himbauan kami agar masyarakat menghindari wilayah 20 km dari aliran lahar panas, aliran lahar dingin, dan guguran awan panas. Saya kira demikian. Ikuti imbauan petugas, jika ada peringatan evakuasi segera evakuasi, semoga lancar, tidak ada korban jiwa. Terima kasih Pak Hadi Wijaya, Kepala PVMBG, telah bergabung bersama kami di program Kompas Malam hari ini. Sama-sama Mas Ibrahim, selamat malam pemirsa Kompas TV.